Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa ciri atau pertanda bahwasanya kalian memang harus mulai untuk menurunkan berat badan atau menjalani program diet. Salah satunya bisa dengan bergabung bersama kita dari dietkalori.co.id. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan di dalam tubuh kalian karena masih banyak sekali orang yang bingung apakah sekarang waktunya saya harus diet, apakah ini waktu yang pas, waktu yang tepat untuk menurunkan berat badan, apakah berat badan saya sudah berlebih dan sebagainya. Video ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi tanda bahwa kalian butuh turun berat badan. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam diri kalian saat ini, ya. Ketika kalian merasakan ciri-ciri atau tanda-tanda ini, maka kalian harus mulai memikirkan tentang proses penurunan berat badan dalam diri kalian. Oke, yang pertama adalah tentu saja ya, berat badan kalian sudah mulai berlebih. Jadi berat badan ini dibandingkan dengan tinggi badan harus proporsional gitu ya. Di diet kalori nanti ada aplikasi yang bisa membantu kalian untuk mengetahui apakah ada atau katakanlah berat badan kalian saat ini berlebih ataukah tidak, seperti itu. Ataukah sudah pas, apakah overweight berlebih atau bahkan apakah obesitas begitu ya. Jadi harus proporsional dari sisi berat badan kalian. Kalian nimbang ya. Sekalipun katakanlah ya dalam diri kalian masih ada perdebatan ya, berkaitan mungkin karena merasa bahwasannya tulangnya terlalu besar atau apa dan sebagainya, tapi selama kalian merasa banyak lemak di dalam tubuh kalian dan berat badan kalian berlebih dan bukan massa otot ya tapi lemak, maka kalian sudah harus menurunkan berat badan. Terus kemudian yang kedua ya, dari lingkar perut. Nah, bisa kalian ukur ya lingkar perut ya. Nggak harus six-pack ya, flat pun ya nggak masalah gitu ya. Dan juga untuk normalnya orang Indonesia lingkar perutnya harus untuk pria ketika diukur ya secara melingkar di bawah 90 cm, sementara untuk wanita di bawah 80 cm. 90 cm dan 80 cm itu adalah batas maksimal dari lingkar perut yang bisa dimiliki. Kalau sudah berlebih dari 80 cm untuk wanita dan 90 cm untuk pria, maka sudah mulai harus memikirkan mencari metode atau bergabung bersama kami untuk menurunkan berat badan dengan program diet kalori. Seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, tanda bahwasanya kalian butuh turun berat badan adalah kalian cenderung mudah capek. Jadi seseorang yang memiliki berat badan yang berlebih dan sebisa mungkin harus menurunkan berat badan yang mereka miliki, mereka cenderung gampang sekali capek ya. Mereka butuh tenaga lebih untuk melakukan aktivitas, terutama aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan fisik, olahraga. Jadi gampang sekali capek, gampang sekali mengalami kondisi di mana tubuh mereka ya, tubuh orang-orang yang harus turun berat badannya ini dipakai untuk berolahraga, untuk berlari sedikit saja itu sudah mulai merasakan kelelahan, mudah haus, mudah mudah capek ya, mudah terengah-engah ya. Terus kemudian sudah mulai merasakan rasa lemes begitu, padahal baru dipakai untuk berolahraga atau beraktivitas fisik yang sedikit saja, baru jalan sebentar misalnya kakinya udah lemes, udah capek, udah nggak kuat lagi. Nah, itu adalah salah satu ciri kalian harus menurunkan berat badan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah mudah
lapar. Nah, orang yang mengalami kondisi di mana berat badannya berlebih memang mudah sekali untuk mengalami rasa lapar ini. Kebutuhan akan kalori orang yang memiliki berat badan yang ideal dengan orang yang berat badan berlebih tentu saja akan berbeda, dan orang yang semakin tinggi berat badannya kebutuhan akan kalorinya semakin banyak, dan ini menyebabkan mereka mudah lapar ya. Jadi baru sebentar makan, dan ini bisa kalian lihat ke orang-orang yang gemuk biasanya itu gampang sekali lapar, padahal porsi makanannya bisa jadi banyak begitu ya, dengan jumlah makanan yang lebih banyak, dengan porsi makanan yang 2 atau 3 kali lipat lebih banyak begitu, tapi intensitas mereka untuk makan itu juga lebih sering, lebih pengen untuk makan dan sebagainya seperti itu. Jadi ini bisa menjadi salah satu parameter juga untuk membuat atau memberikan clue atau petunjuk kepada kalian bahwasannya kalian sudah mulai butuh untuk memikirkan tentang berat badan kalian dan mulai untuk menjaga pola makan, asupan makanan supaya berat badan kalian turun seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah timbul rasa malas. Nah, kalau kalian males ya, ini akumulasi dari ini ya, karena gampang capek, gampang lapar, terus kemudian ya berat badannya berlebih, lingkar perutnya besar, akhirnya kalian males ngapa-ngapain, mager, males gerak. Jadi bawaannya pengennya itu duduk saja seharian atau tiduran saja, berbaring, nonton TV, main game, main gadget, ya lihat-lihat sosial media dan apapun itu, nontonin YouTube dan sebagainya. Nggak suka dengan yang namanya jalan keluar, jogging, bersepeda, berolahraga, car free day dan sebagainya. Pokoknya apapun yang melibatkan aktivitas yang sifatnya fisik begitu ya, itu akan sangat-sangat malas, sangat-sangat terasa berat untuk dilakukan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu ciri bahwasanya kalian butuh untuk menurunkan berat badan. Dan yang terakhir ya, ini sangat spesifik sekali ya. Ya. Berkaitan dengan jongkok ya. Jadi posisi jongkok itu akan terasa sangat berat, akan sangat terasa menyiksa gitu ya. Dan ya ada perut yang mengganjal, kaki juga terasa berat, tubuh kalian menopang kaki kalian ya, menopang tubuh kalian yang begitu berat untuk dalam posisi jongkok ini ya begitu. Dan misalnya katakanlah WC yang kloset yang tidak duduk ya, kloset yang harus jongkok, itu akan membuat kalian tersiksa. Nah, itu menjadi salah satu ciri yang paling sering saya utarakan kepada teman-teman untuk mulai memikirkan berat badan yang mereka miliki supaya bisa diturunkan untuk menjadi lebih ideal dan menjadi bisa untuk bukan hanya jongkok sih, beberapa posisi tubuh ya, misalnya nggak serta-merta jongkok, tapi misalnya mengikat tali sepatu ya, dengan posisi yang satu kaki di depan begitu ya, kakinya terus kemudian diikat. Kalau kalian sulit atau kalian sehabis mengikat tali sepatu tersebut kalian berdiri langsung terasa terengah-engah, kesulitan, terasa berat. Nah, itu ya ada bagian perut yang mengganjal di dalam tubuh kalian, itu artinya kalian sedang atau butuh yang namanya penurunan berat badan ya. Dan kita tidak mengklaim ya diet kalori merupakan program diet yang terbaik, hanya saja ini sebagai salah satu opsi yang dimana kalian bisa bebas makan ya, makan apa saja, kapan saja begitu ya, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan jenis makanan dan sebagainya. Yang penting adalah jumlah kalorinya tidak melebihi batas ambang ya, maksimal kebutuhan kalori kalian seperti itu. Dan masing-masing orang memiliki kebutuhan akan kalori yang berbeda-beda. Nanti ketika kalian bergabung bersama kita di program diet kalori, kalian akan tahu kebutuhan kalori harian kalian berapa. Terus kemudian kalian juga bisa tahu ya, setiap makanan yang masuk, setiap minuman yang masuk
terutama minuman-minuman manis, minuman-minuman yang memiliki rasa, yang notabene mengandung kalori di dalamnya, kalian akan tahu, kalian akan bisa membuat parameter atau membuat perhitungan kalkulasi atas setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kalian. Jadi program diet kalori ini membuat kita semua supaya lebih pinter, supaya lebih cerdas, supaya lebih peduli, care, aware terhadap makanan yang kita makan. Jadi nggak hanya asal enak, nggak hanya asal nikmat, nggak hanya asal kenyang, tetapi kita tahu tentang kandungan kalori di dalamnya, bagaimana impactnya terhadap berat badan, terhadap tubuh kita, terhadap lemak yang ada dalam tubuh kita, dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi ini ada 6 hal. Ada beberapa hal lain, tapi ini yang selama ini berdasarkan pengalaman saya menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk membuat kalian semua tersadar dan mulai memikirkan untuk program penurunan berat badan. Saya rasa itu untuk kali ini. Ya, jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga bagi yang belum subscribe. Dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage. Silahkan di like. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.